Hai Sobat Bicara, balik lagi bertemu dengan Vira, tentunya di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Kali ini tentang masih seputar Ramadan pastinya, dan gak jauh dari momen Lebaran pastinya. Masih jauh Lebaran, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Apa aja yang mau dikasih silaturahmi ke keluarga, ya kan? Hal-hal yang bersifat souvenir, dan juga tujuannya pasti untuk mempercantik niat silaturahmi kita. Dan episode kali ini Vira sudah kedatangan tamu inspirasi juga pastinya, dan pemilik usaha hampers Lebaran. Di sini ada Kaya ya. Halo, salam kenal Kak Vira. Salam kenal Kak Yaya, selamat datang di podcast Sabi. Senang banget bisa main ke sini. Terima kasih loh untuk kesempatannya. Iya, sama-sama Kak Yaya. Kali ini Kak Yaya jauh-jauh ya, datang dari tetangga wilayah sini ya. Jadi jauh sama tetangga. Tetangga tapi kayak masih jauh, macet karena Jakarta ya. Masih di kawasan Jakarta Selatan gitu ya Kak. Tapi asli dari Bangka Belitung. Wow, dari Bangka Belitung. Dan kesibukannya selain memiliki usaha gitu Kak, menjalankan usaha Your Hampers ini, kesibukannya apa lagi nih Kak? Boleh perkenalan ya berarti ya? Silahkan. Ya, halo sahabat bicara, salam kenal. Aku Rifki Alfiasari, tapi biasanya dipanggil Yaya. Sekarang ini lagi memperdalam dan memfokuskan bisnisku di bidang hampers. Aku juga tapi full time employee juga di salah satu perusahaan. Tapi karena emang sekarang ini lagi momen Lebaran, jadi emang fokusnya itu hampers dulu. Nah, kemudian aku juga salah satu mahasiswa di LSPR. Jadi sekarang lagi ambil S2 juga, lagi penelitian juga. By the way, doain semoga penelitiannya berjalan lancar. Amin. Sekarang stay-nya sih udah di Jakarta Selatan. Cuman untuk hamper sendiri itu emang aku ada di beberapa wilayah. Karena emang sebenarnya awalnya itu nggak di Jakarta nih. Awalnya itu di Bangka Belitung. Jadi yang pertamanya itu aku jual di Belitung. Tahu Belitung nggak by the way? Bangka Belitung. yang film itu Laskar Pelangi. Kan? Iya bener banget. Jadi emang Belitung dikenalnya Laskar Pelangi banget ya. Iya. Nah, jadi dulu itu aku salah satu duta wisata juga di Belitung. Nah, dari situ tuh cukup banyak kegiatan di bidang pariwisata nih awalnya, di bidang pariwisata. Nah, terus yang kayak mempromosikan pariwisata yang ada di Belitung, membantu pemerintah sana kan. Nah, dari situ tuh sebenarnya aku banyak belajar banget bagaimana caranya untuk mempromosikan or something gitu kan. Nah, dari situ udah mulai kebentuk nih minat-minat untuk berbisnis, minat-minat untuk berbisnis. Kemudian lambat laun terbentuklah nih, sebenarnya sebelum bisnis hampers ini aku tuh banyak banget trial error dalam bidang bisnis ya. Jadi ini bukan brand pertamanya. Bukan Kak? pastinya, bukan. Karena emang sesuatu tuh harus butuh banyak pengorbanan ya. Banyak buka dulu gitu. Banyak buka dulu. Karena sebenarnya dari kegagalan-kegagalan itu kita banyak belajar kan. Kayak ternyata aku pertama kali itu bisnis tas. Bisnis tas tapi nggak berjalan lancar. Nah, dari situ dievaluasi nih, apa sih kira-kira penyebab kegagalannya. Dari situ kita udah dapat poin-poin kegagalannya apa, dibangun lagi bisnis baru. Kemarin aku sempat bangun bisnis baru, bisnis hijab waktu itu. Waktu itu pas Mina lagi naik-naiknya. Ya, pasarnya ya. Iya, lagi naik-naiknya. Nah, aku coba get in ke pasar itu. Cuman ternyata ada beberapa kegagalan-kegagalan lain juga. Nah, dari situ belajar lagi untuk improve lagi nih untuk next bisnisnya tuh kira-kira apa lagi yang harus diperbaiki. Kemudian ada beberapa bisnis lagi sampai akhirnya yang alhamdulillah udah settle untuk manajemen dan segala macamnya itu di hampers ini. Wow, dengan nama Your Hampers _ boleh di follow? Instagramnya ya. Iya. Dan kayaknya berarti mendapatkan nama Your Hampers ini terinspirasi dari apa nih Kak? Atau emang gimana gitu? Jadi ceritanya awal mulanya agak panjang dikit nggak apa-apa? The stage is yours Kak pokoknya. Oke, jadi awal mulanya itu Your Hampers itu waktu sebenarnya aku udah mulai dari sebelum COVID. Nah, cuman waktu zaman COVID itu permintaannya tuh jadi panjang banget. Nah, sebenarnya kalau misalnya ketika kita lihat pasar di saat COVID itu mulai pada gulung tikar dan lain-lain, itu nggak berlaku untuk si hampers ini. Karena apa? Karena emang si hampers ini kan menjadi simbolis untuk silaturahmi. Apalagi di saat dulu tuh zaman pandemi kita terbatas ya pergerakan di terbatas di rumah aja, terus juga
PPKM, nggak bisa balik Iya. kampung. Nah, orang-orang tuh pada menjadikan si hampers ini menjadi solusi gitu. Jadi di saat orang-orang bisnis lain mungkin ya kebanyakan itu terkena dampak pandemi Iya. segala macam, nah hampers ini malah maju paling depan nih. Wow. Jadi Itu di omsetnya Jakarta naik atau banget. di Bangka Belitung tuh? Di seluruh Indonesia. Wow. Iya. Berarti edisinya juga yang lebih aman untuk dikirim Iya. kemana-mana gitu ya, Kak? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara secara bisnis ya, bukan secara your hampers, bisnis hampers ini adalah bisnis yang resikonya tuh paling kecil. Paling kecil. Iya, karena apa? Karena emang tadi dari kalau misalnya kita bicara pandemi itu kita nggak kena ikut dampaknya. Terus juga emang kebutuhannya itu tinggi. Minatnya banyak Banyak, kalangannya juga dari semua segmentasi, dari mau itu pelajar, mau itu mahasiswa, terus juga pekerja, semuanya butuh punya kebutuhan hampers masing-masing gitu. Ditambah lagi kayak ini segmen itu momentum, Kak. Betul banget. Seasonal gitu Yep, kan. Jadi betul. kayak setiap tahun tuh rangkaian pasti ada. Ya, ulang tahun kirim hampers bisa. Ya kan? Valentine bisa. Terus kalau Imlek, perayaan hari-hari raya agama lainnya juga bisa gitu ya kan. Kalau mau kirim ke pacar juga bisa. Tapi harus pastiin pacarnya ada kan. Jangan kayak your hampers sudah ada siap buat kirim, kayak masih bingung mau kirim kemana saja. Iya, benar. Dan kayak ya tadi bicara tentang hampers dan tadi Vira juga baru mau nanya tentang duta wisata. Udah ya, keburu kesebut ya, maaf. Dan juga ada perbedaan nggak sih Kak antara hampers dengan parcel? Kalau dulu mungkin ibu-ibu kita gitu ya, zaman-zaman ibu-ibu kita pasti ngirimnya parcel dalam bentuk buah, piring gitu kan. Sekarang ada istilah baru namanya hampers. Sama aja atau beda isinya atau gimana Kak? Oke. Sebenarnya emang yang lebih dulu hype itu nama parcel ya sebenarnya. Kayak orang tuh pada mengenal parcel instead of si hampers ini. Ya, betul. Sebenarnya kalau misalnya parcel dan hampers itu ada banyak banget bedanya. Nah, kalau misalnya sebenarnya aku juga ngisi materi ini nih di Prakerja. Itu banyak ya. Sebetulnya pertanyaan selanjutnya. Aku spill sedikit ya. Ini juga salah satu materi di Prakerja itu. Jadi ngebahas perbedaan parcel dan juga hampers. Nah, mungkin kalau yang Kak Vira tahu, parcel itu yang parcel makanan itu nggak sih, bener nggak? Iya, parcel makanan, buah juga kalau sakit. Itu parcel gitu kan, ya biasanya. Nah, sebenarnya untuk parcel dan hampers ini cukup ada perbedaan. Jadi dari sisi sejarah itu ada bedanya. Nah, kalau misalnya hampers ini dikenalkan oleh Raja William the Conqueror dari Inggris namanya. Wah, teoritis sekali ya, maaf. Ya, kita ibu dosen. Dua SKS ya. Tadi pengusaha, sekarang ngomong namanya ganti ya, ibu dosen Kak Yaya. Jadi ibu apa kakak? Ibu kakak gitu kan dosen. Iya, boleh. Nah, jadi kalau hampers ini awal mulanya itu dari Inggris. Sedikit lah ya kita spill dari Inggris. Nah, kemudian awalnya itu dari kalangan raja-raja aja. Kemudian seiring berjalannya waktu berevolusi sampai akhirnya sekarang ini hampers bisa digunakan oleh semua kalangan. Nah, kalau misalnya kita bicara di Indonesia sendiri, dulu banget tuh hampers ini isiannya itu hasil bumi untuk panen raya di Indonesia. Di Indonesia nih ya. Kalau di Indonesia ini hasil bumi. Nah, kemudian berevolusi lagi menjadi hampers ini dikasih oleh untuk priai dari Belanda untuk priai-priai yang ada di Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi baru deh bisa diminati sekarang. Kalau tadi kan kita bicara William the Conqueror di Inggris. Itu di secara luas. Kalau misalnya secara Indonesia gitu. Dua SKS ya. Iya. Abis ini UTS. Jadi sambil bicara yang cukup ngebikin Vira impress gitu ya. Karena kayaknya bukan hanya sekedar dagang hampers, tapi juga mengetahui seluk-beluk tentang karena cinta. Karena cinta. Nah, itu kalau misalnya dari sisi sejarah. Tapi kalau misalnya kita looks ya, mungkin kalau misalnya secara looks yang lebih gampang dipahamin. Jadi kalau misalnya hampers ini contohnya nih kan, kalau misalnya hampers itu dia biasanya wadahnya itu lebih fleksibel. Jadi bisa wadah kalau kayak gini kan ini box kulit. Kalau misalnya mau pakai anyaman rotan bisa. Terus kalau misalnya mau box-box lainnya itu dia nggak terbatas. Bisa apa aja. Terus dari segi isian hampers tuh juga customizable. Mau isi apapun bisa. Kayak gini isiannya Pocky. Coba dilihat aja ada. Boleh sebut merek nggak sih? Iya boleh sih. ada ya. snack ya. Mau nggak mau ada merek. Ada cookies. Terus juga di sini ada minuman kaleng. Iya, berwarna hijau, berlogo Dewi.
Nah, jadi bisa diisi apa aja, terus menyesuaikan juga dengan kebutuhan si customer. Jadi kalau misalnya Kak Vira butuhnya untuk lebaran looks-nya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya Kak Vira butuhnya untuk let's say merayakan kelahiran baby Ya, gitu. baby Nah, born. itu bisa diinikan juga, bisa di-adjust juga nih untuk isiannya. Kalau saya kebutuhannya pasangan hidup tuh gimana Kak dibungkusnya? atau Bisa looks-nya? dibungkus di sini. Coba dicari dulu Cari ya. dulu, siap. Nanti dibungkusin. Baik. Nah gitu. Sedangkan kalau parcel sendiri, sebenarnya kalau parcel secara teori Ya. secara teori itu dia wadahnya itu box dan kardus. Oke, parcel, box dan kardus. Kalau misalnya lihat yang di samping itu dari box kardus saja kan. Oke. Cuman yang berkembang di pasaran itu biasanya rotan gitu ya. Iya, Nah, iya. rotan isi Keranjang. atau keranjang isi snack-snack. Nah, karena emang udah diinovasi dari si hampers ini tadi gitu. Oke. Jadi emang para pebisnis di Indonesia tuh cukup inovatif ya untuk menggabungkan, jadinya terjadilah percampuran ya antara hampers dan parcel. Wow, jadi memang Kakak juga mengkulik lebih dalam tentang hampers dan parcel Iya. ya. Dan usut punya usut, Your Hampers ini juga merupakan salah satu pelopor hampers di Bangka Belitung. Terus iya, khususnya di Belitung. Oh iya, di Belitung. Negeri Laskar Pelangi. Di Negeri Laskar Pelangi ya. Oke, lanjut Kak. Iya, jadinya nggak jadi ngeliat skrip ya Bun. Enggak Kak, ini singkirin aja ya. Iya, jadi kebetulan emang sebenarnya itu mungkin udah ada beberapa yang buka hampers atau parcel, cuman strategi pemasarannya tuh berbeda, sehingga nggak se-hype, nggak se-booming. Jadi self claim nih saya. Enggak Kak, itu emang nyata adanya gitu. Jadi nggak se-booming waktu ketika adanya Your Hampers. Dulu waktu aku awal tuh sebenarnya aku bikinnya tuh buket. Itu waktu pertama kali banget aku bangun di Belitung, itu benar-benar satu hari bisa 20 orderan masuk. Wah, gempor banget aku, apalagi waktu itu kan nggak ekspektasi ya bakal seperti itu. Jadi aku tuh dulu nggak ekspektasi kalau peminatnya di Belitung tuh banyak, karena kan kalau misalnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Bangka Belitung khususnya Belitung itu cukup kecil, pulau yang kecil. Jadi aku pikir marketnya itu juga nggak terlalu banyak. Jadi kayak A/B testing pasar aja dulu nih. Ternyata pas aku buka, karena emang aku tuh waktu buka buket itu aku juga udah research dulu, udah cari referensi dulu gimana, dan juga aku pastinya berinovasi dari yang udah ada. Jadi aku nggak mau jual yang udah mirip dengan yang ada di pasaran. Karena kalau misalnya kita jual yang udah ada di pasaran, kayak nggak punya faktor pembeda. Iya sih. Nggak punya faktor pembeda. Ciri khas ya Kak? Iya, terus kayak ngapain si customer nggak punya alasan kenapa aku harus pilih Your Hampers gitu. Saat itu ciri khas Your Hampers yang kayak ya pop upin gitu ke calon pembeli, calon customer itu apa? Dulu kan aku awalnya buket nih. Dulu waktu buket itu kalau misalnya Kakak lihat di buket yang udah banyak di pasaran itu bentuknya gimana ya? Ya, seperti itu. Seperti ini. Nah, sedangkan kalau aku bikinnya itu seperti ini. Jadi bisa diberdiriin gitu loh. Oh, iya itu jarang sih kayak. Cukup banyak jarang. yang bisa dipegang kayak gini tuh dipegang. Nah, aku bisa dipegang dan bisa berdiri. Standing dan buket. terbang. Dan benar dong. Nah, terus juga emang kalau yang biasanya itu kan mereka pakai teknik lipat. Kalau aku tuh bener-bener kita besok-besok buka kelas kali ya. Iya, siap diperpanjang, kebetulan ini 5 episode buat kayak ya. Jadi digunting terus aku rangkai sendiri. Jadi emang aku coba-coba agar menghasilkan lipatan yang baik gitu. Jadi nggak digabung, benar-benar dipisah satu-satu baru digabungin gitu. Jadi itu yang menjadi faktor pembedaan. Sehari itu di awal Your Hampers sehari dapat 20 orderan, sampai sekarang pasti lebbi banyak lagi Kak. Berapa karyawan yang udah dimiliki sama Your Hampers ini? Sejauh ini untuk di Jakarta 4, sama aku 5 berarti ya. Wow, ya, itu Jakarta. Ya, Jakarta. Tapi kalau di Bangka Belitung ada sekitar 20 something. Wow, itu karyawan tetap kah atau yang by order? Nah, karena aku ini emang bukannya itu momen lebaran dulu tuh aku buka setiap hari. Cuman aku pengen lebih tersegmentasi dan lebih tertarget. Maksimal kan jadinya lebih kan, maksimal juga. Jadi aku emang bukannya itu cuman pas momen-momen hari besar. Tapi udah orang-orang tersebut tuh udah tahu. Jatuhnya freelance ya, tapi mereka kontrak. Mantap. Kak Yaya tadi udah banyak banget ngebahas tentang bisnis ini. Terus juga Kak Yaya ternyata ya berbagi cerita sharing murah ilmu ini juga diberlangsungkan di
program sebagai coaching juga di Iya, program prakerja. Prakerja ya Kak. Di sana kalau Vira spill ya di Instagramnya Kak Yaya tuh ada highlightnya di mana Kak Yaya memang akhir-akhir ini rutin menjadi salah satu coaching di program prakerja, di mana audiensnya ini online dan banyak dan minatnya tuh sampai jam 11 malam, jam 10 malam masih ngedengerin Bener. coaching dari Kak Yaya ya kan Kak. Itu apa aja yang di-sharing di sana Kak? Oke, nah jadi kalau misalnya bicara program prakerja itu sebenarnya aku juga baru tahun ini mulai dipercaya itu dari si Hampers ini juga, by the way. Nah, karena memang ada bukti konkretnya sebagai pelaku pemiliki wirausaha gitu iya, ya, karena si Hampers ini juga kan menjadi salah satu topik nih di program prakerja. Nah, jadi akhirnya dibutuhkan. Sama tuh Kak, the way mereka approach aku tuh sama kayak Kak Vira, by the way. Kan? Iya. Jadi by ini dulu, cari Hampersnya dulu, Instagram Hampers, terus milih si your Hampers, kemudian nah mereka approach tuh by DM. Banyak Hampers kan, tapi pasti yang ngebikin gonjreng mata nih your Hampers nih. Terima gitu, kasih, bisa aja loh. lalu Iya, nah jadi sama tuh abis itu aku di approach, awalnya aku wah dipercaya nih. Nah tapi emang sebelumnya, aduh banyak banget nih ceritanya. Silakan sebelumnya pokoknya. Jadi sebelumnya itu emang aku menjadi narasumber juga di programnya Kementerian Kominfo, by the way. Kementerian Kominfo itu waktu COVID, waktu pandemi COVID, membahas tentang literasi digital. Itu selama 1 tahun waktu itu kurang lebih. Selama 1 tahun, nah sebenarnya dari situ juga dari beberapa pengalaman aku juga yang menjadikan mungkin si tim dari program prakerja percaya untuk coaching. Nah sampai sekarang akhirnya kontraknya udah perpanjang gitu iya, ya Kak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu lebih dalam lagi nih perihal Hampers, belajar lebih dalam lagi bisa join di program prakerja juga. Nah di situ tadi pertanyaannya apa ya? Udah kemana-mana nih kita. Antusiasnya bagaimana? Karena sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan Kak, masih ngebahas tentang program prakerja ini. Antusias mereka gimana? Itu startnya dari jam berapa sih Kak? Dari jam 7. Jadi tapi selama Ramadan ini jadi jam 8. Dari jam 8 sampai jam 11 malam ya. Sebenarnya aku ditawarin untuk nambah kelas di pagi hari, tapi karena aku full time juga di perusahaan aku yang sekarang, jadi belum aku terima dulu. Jadi sekarang fokusnya aku ngajar coachingnya itu di malam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Nah itu kita bahas serba-serbi tentang Hampers dan Masya Allahnya antusias dari si pesertanya itu luar biasa banget. Karena mungkin yang udah tuh webinar kayak ngantuk, kayak webinar ngantuk ya, apalagi training online lagi ngantuk banget. Dan aku tuh nggak nyangka banget antusias pesertanya itu wah luar biasa banget, Masya Allah. Dan emang selalu aku pancing untuk mereka berani menyampaikan pendapat. Jadi aku selalu approach mereka secara personal nih, walaupun di Zoom misalnya ada berapa puluh orang, aku selalu mention misalnya salah satu pesertanya namanya Vira. Hai Kak Vira, bisa di unmute sebentar kayak gitu. Jadi mereka ada ketertarikan untuk berinteraksi dan berbagi cerita mereka. Nah dari situ yang membuat antusias mereka juga jadi kepancing ya untuk mendengarkan sampai habis gitu. Melibatkan peserta. Iya gitu benar, ya, pastinya harus melibatkan peserta. Terus kayak aku tanya, Hai Kak Vira, sebelumnya asalnya dari mana? Misalnya dari Sukabumi. Terus udah punya usaha Hampers belum? Aku tuh belum punya Kak, tapi aku pengen bikin. Tapi aku tuh gini. Nah dari situ kan ada emosional yang terbangun ya. Betul. Kayak aku ngasih insight ke mereka secara personal gitu. Nah jadi dalam sesi 3 jam itu aku selalu sisihin waktu untuk ngobrol sama mereka secara personal satu persatu. Jadi kan satu batch itu terdiri dari 5 hari, 5 sesi. Nah 5 sesi itu aku usahain semua peserta aku ajak ngobrol. Jadi merekanya juga punya kedekatan emosional antar sama aku. Jadi mereka nggak memandang aku tuh cuman sebagai coach. Karena aku pengen punya kedekatan itu gitu. Nah sampai ketika batch mereka sudah selesai banyak banget yang masih nge-DM aku, lucu banget. Jadi kayak waktu itu ada namanya Kak Franciscus. Ini aku lupa kalau nggak salah tuh dari bagian timur Indonesia. Kak Franciscus wilayah timur. Terus dia bilang, Hai Kak, ini aku Franciscus yang ikut program prakerja. Terus kayak masih sharing gitu, jadi kayak seru banget. Berlanjut gitu ya, iya Kak? berlanjut. Nah terus habis itu jadi 5 hari, di hari kelima itu kayak ada sesi sedih-sedihnya gitu loh Kak. Kayak ya Kak aku baru kali ini loh katanya ikut training tapi 15 jamnya itu nggak berasa, dia bilang kayak gitu, mau nambah lagi kayak gini-gini. Bahkan aku tuh suka nge-cut pertanyaan karena
sampai jam 11 pun pertanyaannya tuh masih banyak banget. Jadi sistemnya itu kan aku sharing materi, terus habis itu mereka bisa nanya jawab by kolom chat. Nah sampai jam 11 tuh masih, maaf ya kita lanjut besok ya, kayak gitu. Wow, jadi antusiasnya memang luar biasa banget ya Kak. Iya nih. Ini adalah pertanyaan yang selalu ada di kepalaku gitu kan. Kayak sebagai pelaku usaha punya bisnis jualan, terus sharing-sharing juga rahasia jualan. Apa nggak takut muncul kompetitor dari yang Kakak sharing-sharing itu? Iya, sebenarnya aku tuh tipe orang yang cukup senang menantang diri sendiri. Kayak sekarang tuh aku ngambil S2 tuh cukup menantang ya, di saat bisnis jalan, full time juga jalan. Iya, betul. Program prakerja juga jalan. Ya, itu menantang diri sendiri. Di komunitas beauty marketplace beauty juga marketplace, ya kan? Iya, cukup banyak freelancean aku dan menantang diri sendiri untuk ya lo mampu gak nih kalau misalnya gue tantang lo buat kelarin S2 lo di tahun ini, kayak gitu. Nah jadi dengan aku sharing itu ya pastinya emang akan menambah kompetitor baru ya kalau misalnya aku sharing. Bahkan aku di program prakerja itu aku sering banget ngetutorialin, padahal ini gak masuk ke materi nih, saking aku gregetnya pengen ngajarin orang kayak gini loh caranya gitu. Aku sampai aku demoin cara bikin hampersnya di program prakerja itu. Ini pitanya kayak gini ya, cara bikinnya kayak gini. Iya, pemilihan pitanya juga sedetail gitu itu ya, aku kasih tahu. Oke. Nih sambil bicara ya, ini sampai lupa ya. Tahu-tahu nanti udah habis. Boleh, ini digeser apa gimana? Boleh tetap di situ aja Kak. Dan salah satu produk lainnya juga ini ya Kak, bentuk wujud dari si hampers, your hampers lainnya gitu ya Kak. Iya, nah coba ini sambil tadi ngobrol apa ya? Aku lupa distract mulu nih. Tentang pita Kak, pita. Nah, jadi emang aku di program prakerja tuh sebenarnya nggak ada materi untuk ngetutorialin. Cuman karena emang aku tuh anaknya seneng banget berbagi ilmu dan senang menantang diri sendiri juga. Jadi aku sharing sedetail itu, kayak ini penyusunannya kayak gini ya yang bagus. Filler isiannya kayak gini ya, kayak gitu. Misalnya ini tuh ada apa nih? Ini kain putih adalah apa tebak? Spray nggak mungkin dong kan, handuk enggak juga nih. Mukena dong, say. Wow, nggak kelihatan Kak. Jadi ini mukena dibikin kayak masjid, dalamnya juga ada pita ketupat, ada tulisan Selamat Idul Fitri, bunga-bunga dry flower gini ya Kak. Terus ada Jadi kan kalau misalnya kita mikir mukena kalau misalnya digitu-gituin aja value-nya itu segitu aja gitu. Tapi ketika ini bukan mukenahnya ya, maksudnya packagingnya, kreasinya. Nah, aku mikir gimana cara. Sebenarnya mungkin udah ada beberapa ya yang bikin tapi angsa bentuknya, biasanya untuk seserahan. Terus, nah aku momentumin karena ini Lebaran, jadi aku belajar untuk bikin secara looks yang sesuai dengan Ramadan. Sebenarnya aku punya lagi produk ini bentuknya beduk. Tapi kalau aku bawa semua nanti nggak kepegang ya, nggak cukup. Nanti mau ditaruh di mana, bingung. Benar juga. Dan ini berarti masuknya ke hampers ya Kak. Ini pas banget nih ya buat sahabat bicara, di mana Pak Ganjar juga melakukan program Parsel Lebaran Ganjar untuk kembangkan UMKM khususnya di Jawa Tengah. Dan lebih lanjut lagi juga Pak Ganjar punya program Lapak Ganjar, di mana setiap weekend, setiap Sabtu Minggu Pak Ganjar membantu mempromosikan jualan-jualan usaha UMKM di platform sosial medianya Pak Ganjar. Dan dari sana banyak banget akhirnya karya-karya usaha-usaha anak muda Indonesia yang akhirnya diekspor pesanan mancanegara sampai ke Australia, Hong Kong dan negara-negara lainnya dari program Lapak Ganjar. Balik lagi ke hampers. Pak Ganjar boleh hire aku dong. Boleh Kak. Kalau misalnya butuh ada training segalanya boleh hire aku. Maaf Pak. Jadi ini adalah hampers, your hampers karya dari Kak Yaya gitu kan. Nextnya apa nih Kak? Lagi mandangin anak-anakku nih sekarang. Anak-anak yang cuan gitu ya. Nextnya apa dari sebenarnya Your Hamper sendiri tuh tiap tahun tuh pasti ada inovasi produk baru. Kayak ini tuh baru 2 tahun terakhir aku launching. Kalau kayak gini mungkin udah dari tahun pertama, cuman emang dari sisi penyusunan segala macamnya yang perlu diinovasikan. Pasti yang lama tuh riset dan nge-setup ini pasti harus kayak. Nah, yang butuh waktu lama tuh itu sebenarnya. Jadi sebelum launching katalognya itu gimana trial and error untuk membentuk suatu visual yang bagus gitu. Itu visual Your Hampers tuh dapat banget sih Kak. Alhamdulillah, terima kasih loh. Dicantumin nggak IG-nya nanti? Nomor Vira aja gimana Kak? Alamat rumah. Iya. Gitu. Jadi emang aku selalu mikir kira-kira isian apa lagi ya yang bisa, kayak ini si kaleng ini
Iya. si kaleng hijau. Minuman. Iya, minuman kaleng hijau ini kan cukup baru juga ya, keluar di tahun kemarin ya kalau nggak salah. Iya. Aku langsung mikir wah jadi peluang nih, warnanya Ditambah cocok warnanya nih. juga cocok. Warnanya cocok dengan karena Your Tone Hampers hijau. itu punya color palette sendiri ya Iya. tiap ininya. Itu dia color palette sendiri ya. Di dalam momennya, kalau momennya lagi Imlek masih merah gitu Iya. ya. Kalau Ramadan hijau. Nah terus kan kayak lebaran hijau nih, let's say hijaunya tuh aku bener-bener perhatiin hijau mana ya tahun ini, Betul. hijau mana. Jadi tiap tahun itu aku warnanya tuh pasti beda, color palette-nya tuh pasti beda. Jadi walaupun momennya itu sama-sama Ramadan, sama-sama warna hijau, aku tuh perhatiin sedetail itu. Oke. Jadi sebelum launching tuh bener-bener diperhatiin sedetail itu karena kepercayaan customer itu yang selalu kita jaga. Oke, iya. Gitu. Menarik ya, kayak ya. Oke, kayak ya. Selanjutnya memasuki segmen terakhir ya. Harus Nggak berasa ya? Iya kak, makanya kan Vira bilang pasti kalau di podcast tuh kayak kayak ya, tips atau harapan, tips dan harapan deh nih buat para anak muda yang mau usaha tapi ragu belum berani ya seperti saya. Apa kak? Silahkan. Kak Vira belum punya usaha sampingan berarti? Dulu pernah kak, tapi on and off. Oke, tapi kenapa jadi sesi Oh iya, maaf. Oke, sebenarnya tuh kalau misalnya kita pengen memberanikan diri untuk membuat usaha itu nggak mungkin, bisnis itu nggak mungkin ada yang plek sekali jadi. Itu ya mungkin ada, cuman persentasenya kecil. Intinya yang pertama kita niat dulu, diniatkan goalsnya apa, terus juga di set nih tujuannya mau seperti apa. Dari situ kita bisa kerucutin produk yang mau dijual apa, terus targetnya mau seperti apa. Dari target itu kita jadi bisa nyusun, misalnya targetnya itu dalam 1 tahun aku pengen kekumpul omset 50 juta let's say. Dari situ kita tahu nih 50 juta berarti kita breakdown per bulannya aku harus jual berapa ya gitu. Per bulannya aku harus jual berapa. Nah dari situ, karena kalau misalnya kita ngomongin angka gedenya kan pasti puyeng ya, kayak aduh 50 juta setahun kekumpul nggak ya. Makanya harus di breakdown lagi dulu. Kalau misalnya pengen targetnya segitu, kira-kira per bulannya itu aku harus jual berapa hampers nih gitu. Nah kemudian kak, aku tapi nggak punya skill atau nggak punya apa. Banyak banget referensi ilmu gratis di sosial media tuh udah banyak banget ya sekarang. Kayak pelaku usaha di media sosial juga sering banget berbagi tips, berbagi tutorial. Nah itu banyak banget. Tapi kalau misalnya mau yang mendalam, boleh join kelas coaching program prakerja aku ke Instagramnya kayak atau ke Instagramnya aku juga boleh @ralfi, sekalian promosi, maaf. Boleh. Nah gitu, jadi sebenarnya banyak banget ilmu gratis kalau misalnya mau explore. Banyak banget ilmu gratis. Terus juga ketika kak tapi aku takut nih, takut gimana ya kalau misalnya aku udah bermodal tapi gini. Nih tips aku cari untuk di awal, kalau misalnya emang modalnya belum ada, itu bisa cari bisnis-bisnis yang nggak butuh modal banyak. Contohnya adalah hampers. Jadi hampers ini cukup minim modalnya tapi menghasilkan omset yang maksimal. Atau kamu bisa terapkan kayak misalnya kamu bikin modal misalnya 1 juta nih modalnya. Itu dibikin untuk contoh. Kalau hampers sendiri kan ini misalnya kita tinggal modalin aja wadahnya yang berbeda. Untuk isiannya kan bisa di-adjust lagi, dipindah-pindahin. Gitu ya, terus kayak misalnya udah dipakai buat di sini bisa dipindahin lagi kalau udah selesai difoto. Paham nggak? Betul. Jadi modalnya emang nggak banyak sebenarnya. Nah terus abis itu nanti dari modal itu kan bisa dijual lagi kan. Nah nanti abis dari situ baru udah kekumpul nih katalog segala macam. Coba memanfaatkan sosial media karena sosial media kan juga gratis gitu kan. Nah terus habis itu mulai cari inovasi juga. Pastinya harus cari poin pembeda dan lain-lain. Nah insya Allah kalau misalnya emang udah bisnis plan-nya udah jelas, udah mantep, itu nggak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Nggak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Tapi kalaupun gagal bukan berarti, kalau misalnya bisnisnya itu dirasa nggak works, itu bukan berarti usahanya nggak berhasil ya. Perlu usaha lebih lagi karena aku pun dalam membangun ini perlu jatuh bangun juga. Habiskan jatah gagalmu selagi masih muda. Habiskan jatah gagalmu selagi muda itu adalah kalimat-kalimat quotes dari Kak Yaya ya. Sahabat bicara baik banget tadi pembicaraan kita dengan Kak Yaya, mulai dari membangun usaha, bisnis, tipsnya juga tadi dibagikan secara murah. Banyak banget tempat-tempat untuk mendapatkan ilmu gratis kata Kak Yaya. Dan sahabat bicara harus Vira akhiri karena ini memasuki segmen terakhir dari podcast kali ini. Dan kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan mug dan juga merchandise dari sahabat Ganjar bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan ikuti terus media sosial kita di Instagram, Twitter, dan Facebook. Serta jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini. Sahabat bicara harus Vira akhiri. Vira pamit undur diri dan Kak Yaya
pamit undur diri. See ya. Dan terima kasih. Kita foto dulu. Oh, dipegang aja boleh. Boleh. Oh iya. Mau tadi dong, kan Nen. fotonya.